Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah ta'ala bi-ilahil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi was'alul khair dzalikum khairun in kuntum ta'lamun. Fa idza qultu salat fantasiru fil ardh wa ta'awwadu fadlahu wa syukrillahi katsiran kuntum tuflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah rahimahumullah. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Rajab 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2025 merupakan Jumat terakhir di tahun ini, dan kita akan menyongsong ke bulan berikutnya yang di Sya'ban. Atas rahmat dan nikmat Allah, alhamdulillah telah menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah, dengan sama-sama mengharapkan mardhatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, satu-satunya makhluk Allah di akhir kelak yang akan memberikan penyelamatan, pertolongan dan syafaat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita selaku umat Muhammad selalu terperbanyak baca selawat dan mempermani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa bernegara. Jamaah rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang 5 sebab musibah itu datang. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan dan memberikan keuntungan, untung di dunia ini, untung kelak di akhirat, sehingga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin, 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 Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita yang berada di 3 provinsi, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, sedang mengalami musibah yang maha berat dari Allah Subhanahu wa taala. Beratus-ratus orang yang telah meninggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah dan keluarga. Mudah-mudahan kita selaku orang muslim senantiasa memberikan doa yang terbaik kepada sesama kita muslim. Jemaah rahimakumullah, dan alhamdulillah juga di daerah kita telah banyak memberikan donasi kepada mereka. Semoga donasi yang kita berikan kiranya mendapat nilai pahala bagi kita dan bisa bermanfaat kepada saudara kita yang membutuhkan. Jamaah rahimakumullah,
Kalau kita hitung secara ekonomis, penebangan hutan beribu-ribu batang, bahkan beribu-ribu hektar. Apabila pohon sudah ditebang, maka akar-akar itu akan lapuk. Ketika akar itu lapuk, maka areasi tanah akan mudah keluar. Inilah yang menyebabkan datangnya longsor sehingga menimbulkan banjir bandang. Jemaah rahimakumullah, musibah dan bencana tentu berbeda. Musibah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di rukun iman yang keenam, kita harus percaya pada qada dan qadar Allah. Percaya kepada ketetapan dan keputusan Allah. Namun apabila bencana ini manusia yang mengundang. Sebab yang pertama, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Taharun fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Di daratan terjadinya banyak longsor, banjir bandang, bukan hanya di 3 provinsi itu, bahkan di tempat lain pun demikian. Laut, sesungguhnya setiap hari bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk memporak-porandakan bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Apabila di sekitar itu banyak orang yang beriman, takarrub ila Allah, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila banyak saudara kita yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan tsunami dan lain sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Sebab yang kedua, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka, mendatangkan bencana, karena masih banyak saudara-saudara kita yang mengatakan Tuhan itu beranak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan kita sesama muslim tentu tidak dianjurkan untuk mengucapkan selamat hari Natal. Jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka karena banyak saudara kita yang mendustakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah berpesan, taraktu fikum amrani maita sabaqtum bihi malantadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan kepadamu 2 perkara, andai kata kamu selalu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya dalam kehidupan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, jadi Al-Quran dan hadis. Jemaah rahimakumullah. Sebab yang keempat adalah maraknya zina dan riba. Apabila itu terus merajalela, ini akan mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga menurunkan berbagai bencana. Bukannya orang yang salah, termasuk orang yang soleh pun akan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Sebab yang kelima adalah sehingga Allah Subhanahu wa taala murka karena tidak konsisten dalam menegakkan kemakrufan, membiarkan kemungkaran. Contoh-contoh daripada kemungkaran saudara sekalian, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat misalnya, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak mengeluarkan zakat, dan lain-lain sebagainya bentuk kemungkaran yang lain. Apabila tidak berlomba-lomba untuk mencegah daripada kemungkaran dan menegakkan kemakrufan, maka murka Allah pun akan datang. Wal takum minkum ummatun yanal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah adalah segolongan umat yang mencegah kemungkaran, menegakkan kemakrufan. Apabila ada seperti itu, maka merekalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan saudara kita yang telah mengalami musibah, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, kiranya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang begitu besar dan menjadi saudara kita yang telah meninggal mati yang baik, mati husnul khotimah, mati yang menyenangkan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa hiya bitaqwa faqad fatal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, dengan segala perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, kami hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang lemah, selalu memohon dan meminta padamu ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampuni seluruh dosa-dosa saudara kami yang telah mendapatkan musibah saat ini ya Allah, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ya Allah, dan ampuni daripada dosa-dosa mereka ya Allah. Tempatkan mereka ya Allah yang telah meninggal di sisimu yang paling mulia ya Allah, dan berilah kesabaran keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Berilah mutadun selawat ya Allah, dan kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa lahum. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar.